Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Pak Jaya Suprana. Dan pemirsa kalau Anda lihat di belakang saya, ini banyak sekali gambar-gambar yaitu rekor. Oke, kemudian juga ada rekoris, kemudian juga pelaksanaannya di mana. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Pak Jaya dan juga Muri. Oke, Pak Jaya. Oke, bicara mengenai Museum Rekor Indonesia, Muri sendiri. Ini tadi saya sempat keliling, ini bagus sekali begitu ya. Sebenarnya apa yang menggerakkan Pak Jaya Suprana begitu untuk membuat museum ini? Ya, pertama saya koreksi dulu, Muri itu singkatannya, kepanjangannya adalah Museum Rekor Dunia Indonesia. Okay. Jadi bukan hanya rekor Indonesia, tapi rekor dunia Indonesia. Saya mendirikan Muri pada tahun 1990. Okay. Karena sebelumnya saya melihat bangsa Indonesia ini bangsa yang hebat. Sayang sekali bangsa ini kelihatannya tidak terlalu bangga terhadap dirinya sendiri. Okay. Malah sering yang dibangga-banggakan selalu yang asing. Ya. Mungkin karena itu warisan dari kaum penjajah yang memang mematahkan kebanggaan nasional itu sengaja dipatahkan supaya tidak ada perlawanan dari yang dijajah. Okay. Ya, itu entah sengaja atau tidak. Tapi pokoknya saya melihat bahwa bangsa kita ini kurang bangga terhadap bangsa yang sendiri. Okay. Padahal saya sudah mengunjungi 90 negara lebih di dunia ini. Saya lihat tidak ada bangsa satupun di planet bumi ini yang mampu mengungguli bangsa Indonesia. Okay. Terutama dalam keanekaragaman, kekayaan alam, dan juga peradaban dan kebudayaan yang luar biasa sekali. Okay. Maka atas rasa keresahan saya atas kurangnya kebanggaan nasional itu, saya mendirikan Museum Rekor Dunia Indonesia. Museum Rekor Dunia untuk membuktikan pada bangsa saya sendiri maupun masyarakat dunia bahwa bangsa Indonesia mampu melakukan apapun yang bangsa lain mampu lakukan. Oke, dan ini semua tadi begitu ya, usaha-usaha anak bangsa ini ya bisa diakui ini karya oleh anak bangsa ini. Setuju. Oke, tapi kalau kita bicara Muri begitu ya, ini berapa penghargaan Pak yang sudah dikeluarkan? Waduh. Oke, mungkin ada catatan. Saya kira sudah 10.000 ya sekarang. Saya sudah berhenti menghitung ya. Saya pun waktu duduk ke sini itu, saya hampir setiap hari ini rekor ini berubah terus ya, karena tambah terus. Karena sekarang ini saya bangga sekali ya, karena anak bangsa ini praktis setiap hari itu nggak ada hari tanpa rekor. Setiap hari, entah itu mulai dari barat sampai ke timur, selalu ada anak bangsa yang membuat rekor. Dan rekornya bukan hanya rekor Indonesia, tapi rekor kelas dunia. Oke, ya Pak Jaya Suprana, ini mungkin banyak juga anak bangsa lainnya begitu ya, entah sudah atau belum diakui oleh Rekor Muri sendiri begitu ya. Tapi kalau bicara mengenai mekanismenya sebenarnya bagaimana sih mekanisme yang ditetapkan oleh Muri sendiri begitu untuk mengakui dan juga mencatat apa yang sudah dilakukan? Kriterianya sederhana, yaitu yang paling satu itu yang paling ya, pandunya paling cepat, paling tinggi, paling panjang, paling pendek ya, dan kepeloporan. Ya, yang pertama, yang menemukan, ya, dan ada juga yang unik, ya, jadi yang unik yang tidak ada duanya, dan yang satu lagi itu yang merupakan mahakarya, ya, yang tidak dilakukan oleh sembarang orang. Itu memang syaratnya. Tapi silakan itu dicalonkan. Atau kalau tim kita kebetulan tahu, bisa juga dari tim kita yang kemudian menghubungi untuk mengakuinya. Oke, kalau tadi sudah ada mekanismenya sendiri begitu. Tapi sebenarnya ada semacam research kah atau statistika begitu untuk mengakui bahwa dia yang terhebat atau gimana? Sebelum mengakui ya kita tahu harus teliti benar. Umpama ada orang bilang bahwa dia itu menemukan suatu penemuan di bidang pertanian, ya kemudian kita punya staf ahli, ya kebetulan saya punya banyak sahabat dari semua bidang ilmu pengetahuan maupun bidang apapun, ya itu
saya punya banyak. Ya, jadi teman-teman saya ya seperti kalau dalam bidang militer itu Profesor Salim Said, ya. Di bidang lingkungan hidup Profesor Emil Salim. Di bidang etika itu Profesor Frans Martin Suseno. Bidang hukum Profesor Mahfud. Ya, di bidang ekonomi Rizal Ramli, Kwek Kian Gi, semua tokoh-tokoh itu yang kemudian menjadi penasihat Muri untuk mengakui satu rekod, kalau itu rekodnya bidang ekonomi, saya hubungi Rizal Ramli, ya, Kwek Kian Gi, bahkan sampai Iwan Jaya Asis yang ada di luar negeri itu, ya, untuk menanyakan ini layak nggak dapat rekod. Jadi semua rekod yang diakui Muri bukan sembarangan. Itu melalui satu ujian yang ya betul kawah candra di muka yang betul-betul diseleksi oleh para ahlinya. Gitu. Ini saya juga lihat ada Indonesia Pusaka, ada video juga yang ditampilkan begitu ya. Ada beberapa tokoh-tokoh nasional juga yang ikut hadir begitu ya, menyanyikan sendiri. Kalau misalnya tokoh Indonesia begitu ya. Siapa yang Pak Jaya kagumi? Semua tokoh Indonesia saya kagumi. Semua memiliki kehebatan, kedahsyatan dan kesakti mandragunaan masing-masing. Ya, nggak bisa kalau ada tanya siapa yang paling, nggak bisa itu. Semua memiliki kedikdayaan masing-masing. Bapak serap itu semua begitu ya? Iya, semua tokoh itu ya. Tapi kalau bicara mengenai tadi begitu ya, banyak tokoh-tokoh memiliki talenta, termasuk Pak Jaya. Ini memiliki banyak talenta sendiri. Tadi Bapak juga banyak belajar, banyak membaca sendiri. Dari siapa sih begitu ya? Kalau misalnya Bapak ada kesempatan, siapa yang Bapak ingin gali lagi lebih dalam ilmunya? Tokoh siapa? Semuanya juga ya Pak ya? Semua nggak bisa tuh anunya ya. Ya seperti kalau dalam kebangsaan, saya nggak bisa belajar dari maha guru saya Gus Dur. Ya itu saya nggak pernah belajar. Dalam agama Islam, ya agama saya Nasrani, tapi saya sangat mengagumi agama Islam. Saya belajar maha guru saya antara lain ya Cak Nur, ya, belum lagi Hidayat Nur Wahid. Jadi wah sulit itu kalau yang saya kira saya bisa belajar pada siapa tergantung bidang apa, bidang musik, ya ada Irawati Sudiarso, ya, kemudian ya sayang beliau sudah meninggal, ada Ismail Marzuki, ya, gesang. Ya, atau kalau yang masih hidup yang saya kagumi Melly Guslo, ya, jadi nggak bisa Pak kalau Bapak bilang siapa yang paling saya tergantung bidang apa. Saya lihat juga tadi di sekolah Bapak ada beberapa kelas yang dinamakan ruangan perruangan. Itu luar biasa. Ada ceritanya ada juga. Anjar Ani, ya, itu tokoh yang kurang dikenal tapi itu dahsyat sekali. Anjar Ani itu pencipta lagu Yen Intawang Ono Lintang. Itu satu lagu yang terindah yang pernah diciptakan oleh manusia. Cuma memang beliau tidak sepopuler gesang, ya, Anjarani itu. Banyak orang melihat Bapak sebagai salah satu tokoh lintas agama sendiri. Tapi gimana sih Pak Jaya Anda melihat keberagaman di Indonesia? Gimana Pak? Ya keberagaman memang justru kemahakayarayaan Indonesia, peradaban bangsa Indonesia ini terletak pada keberagaman. Dan peragaman bukan termasuk hayatinya, puspanya, satwanya, etnis, ras, suku, agama, kebudayaan. Semua luar biasa. Indonesia itu kekayaannya justru pada keragaman itu. Kalau ada yang bertanya begitu, adakah damai dari perbedaan ini? Perbedaan itu justru damai. Yang merusak damai itu bukan perbedaan, manusia yang merusak itu. Ya, jadi kalau ada perang sekali itu bukan salahnya agama, bukan salahnya suku, salahnya manusia yang mau berperang. Nah Pak, gimana nih sekarang kan kalau kita lihat begitu ya, mungkin Bapak juga lagi rame nih di sosmed ya, ada istilah hate speech, ujaran kebencian. Ini bagaimana menciptakan
damai tadi begitu ya, menyingkirkan tadi ujaran kebencian, hoax begitu yang sekarang lagi banyak. Ini gimana Pak? Kalau itu saya belajar dari Gus Dur dan Cak Nur itu mengenai jihad al-nafs. Pertama, kata jihad itu sendiri orang kan kadang-kadang alergi. Jihad itu pikirnya ada hubungannya dengan teroris. Jihad itu perjuangan. Ya, jadi jangan dihubungkan dengan terorisme. Jihad, dan salah satu jihad yang hadits yang saya paling kagumi itu jihad al-nafs. Itu yang kita muliakan Nabi Muhammad itu mengajarkan kita bahwa menaklukkan musuh itu bagus, tetapi jihad yang paling akbar itu bukan menaklukkan musuh, tapi menaklukkan diri sendiri. Itu dahsyat sekali, Mas. Itu jawaban bagi peradaban umat manusia. Kalau Anda ingin damai, jangan Anda berjuang menaklukkan musuh, tapi menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan, berdamai dengan diri sendiri itu ya, juga penting. bukan berdamai, menaklukkan diri sendiri. Jadi kalau kita mau membenci orang, kita bukan yang kemudian menyalahkan orang lain, kamu jangan benci-benci dong, bukan. Tapi kepada diri kita, stop, kita jangan membenci orang. Luar biasa. Pak Jaya, kita break sejenak. Pemirsa, Tokoh Kita masih akan kembali bersama Jaya Suprana sesaat lagi.